Pak Prabowo Subianto akan memenangkan Pilpres tahun 2024. Dan ini alasannya. Tahun 2024 sudah saatnya Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan ini alasan Pak Prabowo Subianto akan memenangkan Pilpres di tahun 2024. Baik, yang pertama yaitu kita bahas skenario 3 paslon. Jadi begini hitung-hitungannya. Ketika terjadi 3 calon presiden yang bertarung di Pilpres 2024 nanti, misalnya Pak Prabowo Subianto, Pak Ganjar Pranowo, dan Pak Anies Baswedan. Dan ini dipastikan terjadi 2 kali putaran Pilpres. Karena dengan kondisi saat ini, elektabilitas ketiga tokoh tersebut tidak ada yang 50% plus 1. Dan kalau mau 1 putaran, maka wajib memperoleh suara 50% 1 di Pilpres. Jadi tantangannya adalah yang terbesar bagi Pak Prabowo hanya di putaran 1, di mana Pak Prabowo harus lolos ke putaran kedua. Dan kalau kita lihat hari ini bahwa elektabilitas Pak Prabowo akan lolos ke putaran kedua karena berada di posisi nomor 1 dan nomor 2, yaitu saling kejar mengejar dengan Pak Ganjar Pranowo. Baru di urutan ketiga ada Pak Anies Baswedan. Baik, ketika lolos ke putaran kedua, tentunya Pak Prabowo maka akan sangat mudah untuk meraih kursi RI 1. Ini alasannya, ketika Pak Prabowo lolos ke putaran kedua, misalnya dengan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan tidak lolos ke putaran 2, maka suara Pak Anies Baswedan di putaran pertama akan beralih kepada Pak Prabowo Subianto. Ini dikarenakan mayoritas pemilih Pak Anies Baswedan adalah pemilih yang anti PDIP. Jadi sudah dipastikan tidak akan beralih ke Pak Ganjar Pranowo. Begitupun sebaliknya, ketika Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan yang lolos ke putaran kedua, maka suara Pak Ganjar Pranowo akan pindah ke Pak Prabowo Subianto. Dan kita semua tahu bahwa pemilih Pak Ganjar atau mayoritas pemilih Pak Ganjar Pranowo adalah mereka yang anti Anies Baswedan. Jadi sangat mudah sebetulnya untuk Pak Prabowo ketika bertarung di putaran kedua daripada di putaran ke-1. Jadi PR-nya adalah Pak Prabowo wajib lolos di putaran pertama. Kalau sudah lolos putaran pertama, maka Pak Prabowo saya yakin akan memenangkan Pilpres di tahun 2024 nanti. Untuk skenario kedua, kalau kemudian yang terjadi nanti hanya 2 paslon saja, misalnya Pak Prabowo versus Pak Ganjar Pranowo, maka sudah dipastikan Pak Prabowo yang akan memenangkan Pilpres karena suara Pak Anies yang kita bahas tadi itu otomatis akan berpindah ke Pak Prabowo Subianto. Begitupun sebaliknya, misalkan Pak Prabowo dan Pak Ganjar bersatu nih versus Pak Anies Baswedan, maka saya yakin sudah dipastikan akan memenangkan Pilpres sambil ngopi-ngopi aja kali udah, ya kan? Jadi karena memang kekuatan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo ini elektabilitasnya memang terbesar begitu. Namun PR-nya memang PR ketiga calon ini tentunya ada di wakil presiden, karena di cawapres tentunya akan membantu elektoral para capres ini. Dan kita juga semua tahu bahwa sebetulnya elektabilitasnya tidak terlalu jauh. Namun dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa untuk 2024 ini adalah momentum yang sangat baik untuk Pak Prabowo. Kalau kita analisis dari yang kita bahas tadi adalah di mana Pak Prabowo memiliki keuntungan dibandingkan Pak Anies dengan Pak Ganjar Pranowo, yang saat ini memang kedua dari pendukung tokoh ini, Pak Ganjar maupun Pak Anies, selalu bergesekan. Di satu sisi mungkin ada istilah kadrun, di satu sisi ada istilah cebong. Dan memang cebong dan kadrun ini sangat susah bersatu. Maka ketika salah satu kalah, maka akan merapat ke Pak Prabowo. Baik itu golongan istilah kadrun, kalaupun kalah maka akan merapat ke Pak Prabowo. Begitupun misalkan yang istilahnya ini cebong, maka akan merapat ke Pak Prabowo juga. Jadi Pak Prabowo sangat diuntungkan dan akan memenangkan Pilpres di tahun 2024 nanti. Kita dalam acara Balik Bahas Politik.